Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 1C PGSD yang beranggotakan Ida Ratnasari Ningsih dengan NIM 2006679. Yang kedua, ada Raida Yulia dengan NIM 2003692. Dan yang terakhir, ada Salsabila dengan NIM 2009196. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dan perubahannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi dan perubahannya, dapat kita simak videonya dengan baik. Baik, di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri yang pertama. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Segala benda di alam semesta, termasuk tubuh kita itu merupakan materi. Materi di alam semesta sangat beragam, yang terdiri atas unsur air, udara, tanah, dan juga api. Dan semua benda yang kita temui tersusun oleh materi. Makin besar massa suatu benda, maka makin banyak materinya, dan begitu pun sebaliknya. Massa adalah jumlah zat atau materi yang terkandung di dalam suatu benda. Untuk slide selanjutnya yaitu ada klasifikasi materi. Klasifikasi materi ini dibedakan menjadi dua, yakni ada zat tunggal atau murni dan juga campuran. Zat tunggal ini di dalamnya terdapat unsur dan juga senyawa. Sedangkan pada campuran yaitu terdapat homogen dan juga heterogen. Yang pertama yaitu ada zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Zat tunggal juga bisa disebut sebagai zat murni. Zat murni ini adalah kumpulan atom-atom yang secara kimiawi sama. Contohnya air, oksigen, dan juga besi. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan juga senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi sederhana melalui reaksi kimia. Berdasarkan jenisnya, unsur bisa dibagi menjadi tiga, yakni unsur logam, unsur non-logam, dan juga semilogam. Yang pertama yaitu unsur logam. Secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat. Namun, terdapat satu unsur logam yang berwujud cair yaitu air raksa. Adapun contoh dari unsur logam adalah emas yang ditemukan dalam bentuk biji, namun bisa dilelehkan dan dibentuk menjadi perhiasan. Untuk menempa dan membentuk logam harus mencapai titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada unsur non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Secara umum, non-logam merupakan penghantar panas yang buruk, namun terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik yaitu grafit. Adapun contoh dari unsur non-logam adalah karbon, oksigen, neon, nitrogen, dan juga hidrogen. Dan untuk selanjutnya yaitu ada unsur semilogam. Unsur semilogam dikenal juga sebagai metalloid. Semilogam adalah unsur yang memiliki sifat yang di tengah antara logam dan non-logam. Unsur ini ditemukan pada tabel periodik di antara logam di sebelah kiri dan non-metal di sebelah kanan. Semilogam sering memiliki sifat bisa kusam ataupun mengkilap, melakukan panas dan listrik, tapi tidak sebaik logam. Merupakan semikonduktor yang baik, biasanya lunak dan liat. Semilogam bisa pemberi dan penerima elektron dalam reaksi kimia. Adapun contoh dari semilogam tersebut adalah boron, silikon, germanium, arsenik, antimon, tellurium, dan juga polonium. Untuk yang kedua yaitu ada senyawa. Senyawa adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Contohnya yaitu dihidrogen monoksida,
adalah sebuah senyawa yang terdiri dari 2 atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. Senyawa ini dituliskan dalam wujud rumus kimia. Rumus kimia adalah zat yang terdiri dari kumpulan lambang-lambang unsur dengan komposisi tertentu. Komposisi tersebut berupa bilangan yang menyatakan jumlah atom penyusunannya atau angka indeks. Rumus kimia tersebut dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat. Sedangkan rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentuk senyawa. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Contoh campuran adalah udara, batuan, sungai, paduan logam, air sungai, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis campuran yaitu ada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusunnya. Contoh campuran homogen adalah larutan seperti larutan gula, larutan garam, dan sirup. Campuran homogen juga sering disebut dengan larutan. Larutan juga dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, ataupun garam. Adapun contoh dari larutan asam adalah cuka. Untuk contoh dari larutan basa adalah sabun mandi, pasta gigi, dan lain sebagainya. Contoh dari garam adalah garam dapur. Garam digunakan untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan juga bahan pengawet. Yang kedua yaitu adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat-zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh dari campuran heterogen adalah air dan pasir atau air dan minyak. Untuk slide selanjutnya yaitu ada wujud materi. Wujud materi itu dibedakan menjadi 3, ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Zat padat adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume atau ruang yang ditempati zat padat, cair, atau gas tertentu. Ada 2 cara utama partikel-partikel pada padat bisa tersusun yakni dalam baris-baris teratur yang rapi atau dalam susunan yang tidak tertentu. Zat padat yang partikel-partikelnya tersusun dalam baris-baris yang teratur rapi disebut dengan kristal. Contoh umum kristal adalah sebagian besar logam, intan, es, dan kristal garam. Sedangkan zat padat yang partikel-partikelnya tidak tersusun secara teratur disebut amorf. Zat padat amorf biasanya bertekstur mengilat atau elastis. Contoh umum pada zat amorf adalah lilin, kaca, karet, dan juga plastik. Adapun ciri dan sifat padatan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu zat padat mempunyai bentuk tetap. Yang kedua, zat padat mempunyai volume tetap. Yang ketiga, zat padat tidak dapat dimampatkan. Yang keempat, zat padat umumnya mempunyai massa jenis yang besar. Dan yang terakhir, zat padat tidak mengalir. Salah satu contoh zat padat adalah kelereng, balok kayu, batu, genteng, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah zat cair. Seperti zat padat, zat cair juga mempunyai volume tertentu. Tidak seperti zat padat, zat cair akan berbentuk seperti wadah yang ditempatinya. Zat cair digambarkan sebagai jalir atau fluida. Jalir di sini adalah zat dengan molekul-molekul yang bergerak bebas saling melewati sehingga jalir menyesuaikan bentuk wadahnya. Seperti zat padat, partikel-partikel dalam zat cair itu tersusun secara rapat. Adapun ciri dan sifat yang terdapat pada zat cair yaitu yang ke-1, bentuk zat cair mengikuti wadahnya. Yang kedua, volume zat cair memiliki volume tetap. Yang ketiga, zat cair sulit untuk dimampatkan. Yang keempat, zat cair memiliki massa jenis sedang. Dan yang terakhir adalah zat cair dapat mengalir. Salah satu dari contoh zat cair tersebut adalah bensin dalam botol, teh dalam gelas, air minuman dalam ceret, dan lain sebagainya.
Dan untuk yang ketiga yaitu ada gas. Gas adalah wujud materi yang mudah berubah bentuk dan volumenya. Seperti zat cair, gas digambarkan sebagai jalir. Partikel-partikel di dalam gas dengan cepat menyebar mengisi semua ruang yang tersedia, karena terdapat jarak yang jauh antara partikel-partikel gas. Gas bisa dengan mudah dimampatkan untuk mengurangi volumenya. Pada gas, molekul-molekul individu bergerak sangat cepat dan mengatasi hampir semua gaya antar partikel. Partikel-partikel bergerak secara bebas di dalam seluruh ruang yang ditempatinya. Adapun ciri dan juga sifat dari gas dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk gas mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volume gas sangat tergantung pada tempatnya. Yang ketiga, kompresibilitas atau penempatan gas mudah dimampatkan. Yang keempat, massa jenis gas lebih kecil dibanding zat cair atau zat padat. Dan yang terakhir yaitu gas dapat mengalir. Salah satu dari contoh gas adalah balon, ban sepeda, botol kosong, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya, sifat-sifat dari wujud materi. Dilihat dari bentuknya, zat padat memiliki bentuk tetap, zat cair memiliki bentuk mengikuti wadahnya, zat gas memiliki bentuk mengikuti wadahnya. Dilihat dari volumenya, zat padat memiliki volume tetap, zat cair memiliki volume tetap, dan zat gas memiliki volume tergantung pada tempatnya. Kemudian dilihat dari kompresibilitas atau pemampatannya, zat padat tidak dapat dimampatkan, zat cair sulit untuk dimampatkan, dan zat gas mudah untuk dimampatkan. Kemudian dilihat dari massa jenisnya, zat padat umumnya mempunyai massa jenis besar, zat cair mempunyai massa jenis sedang, dan zat gas mempunyai massa jenis kecil. Kemudian dilihat dari kemudahan mengalirnya, zat padat tidak mengalir, zat cair dapat mengalir, dan zat gas dapat mengalir. Selanjutnya perubahan wujud. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepaskan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Macam-macam perubahan wujud diantaranya adalah membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Selanjutnya, sifat-sifat materi. Berkaitan dengan perubahan materinya, sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik, yang biasanya dapat diamati dari luar materi. Sedangkan sifat kimia yaitu sifat yang berhubungan dengan perubahan menjadi zat lain, yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Kemudian, berdasarkan ukuran atau jumlah materinya, sifat materi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekstensif, yang kedua, intensif. Ekstensif bergantung pada jumlah zat tersebut. Sifat ekstensif materi meliputi berat, panjang, volume, molaritas, dan normalitas. Sedangkan intensif tidak bergantung pada jumlah zat. Sifat intensif materi meliputi kerapatan, temperatur, warna, bau, dan rasa. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai perubahan materi. Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya, hanya bentuk fisik atau wujud zat yang berubah. Meskipun bentuk fisik dan wujud zat yang berubah, tetapi sifat-sifat fisika zat tetap. Itulah mengapa perubahan fisika hanya bersifat sementara. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak terbentuk zat yang jenisnya baru, yang kedua, reversible atau dapat kembali ke bentuk semula, yang ketiga, tidak terjadi reaksi kimia. Oleh karena itu, tidak terbentuk zat jenis baru, artinya tidak terjadi reaksi kimia pada perubahan fisika. Susunan partikel atau molekul pada zat tidak melakukan ikatan dengan molekul atau partikel dari zat lain. Perubahan fisika dapat terjadi karena beberapa keadaan, yaitu yang pertama karena perubahan wujud. Perubahan wujud dapat terjadi karena pengaruh pemanasan.
Materi yang telah mengalami perubahan fisika karena perubahan wujud dapat dikembalikan pada wujud yang semula. Contohnya yaitu es yang berubah padat jika dibiarkan di tempat terbuka akan berubah menjadi air. Yang kedua yaitu karena perubahan bentuk. Contohnya tukang kayu mengubah kayu menjadi kursi dan meja. Perubahan materi dari kayu menjadi kursi termasuk perubahan fisika. Hal ini karena kayu hanya mengalami perubahan bentuk saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Yang ketiga karena perubahan ukuran. Contohnya, biji kopi digiling menjadi serbuk kopi. Sifat kopi tidak berubah, yang berubah hanya ukurannya. Yang keempat karena perubahan volume. Perubahan volume bisa terjadi karena pengaruh suhu. Contohnya yaitu pemuaian rel kereta api pada musim kemarau, karena faktor suhu udara yang panas. Yang kelima karena perubahan bentuk energi. Energi tidak dapat dihilangkan dan juga tidak dapat diciptakan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya lampu pijar yang menyala dan kipas angin yang berputar. Yang keenam yaitu karena pelarutan. Contohnya yaitu saat kita membuat es jeruk, kita harus memeras dulu jeruk untuk mengambil sari jeruknya. Kemudian melarutkan sari jeruk tersebut ke dalam air yang dingin. Rasa jeruk setelah dicampurkan ke air yang dingin tetap sama. Oleh karena itu, sifat jeruk tidak berubah setelah dilarutkan ke dalam air. Peristiwa ini tergolong perubahan fisika karena pelarutan. Kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Sifat zat yang baru berbeda dengan sifat zat yang sebelumnya. Artinya, jika suatu zat mengalami perubahan kimia, maka suatu zat tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula, sehingga perubahan kimia ini bersifat permanen. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, terbentuknya zat yang jenisnya baru, yang kedua, irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk yang semula, dan yang ketiga, terjadi reaksi kimia, ditandai dengan pembentukan gas, endapan, warna, dan perubahan energi. Perubahan kimia terjadi karena beberapa keadaan, yaitu yang pertama karena pembakaran. Pembakaran adalah reaksi oksidasi di mana terjadi reaksi antara suatu zat dengan oksigen. Jika suatu zat mengalami pembakaran, sudah pasti zat tersebut mengalami perubahan secara struktur kimiawi. Contohnya yaitu kayu dibakar menjadi arang. Yang kedua, karena perkaratan. Perkaratan adalah reaksi kimia antara logam dengan udara atau oksigen dan air. Perkaratan merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Contohnya yaitu besi yang berkarat. Besi mempunyai sifat yang kuat, sedangkan karat besi mempunyai sifat yang rapuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkaratan antara lain karena adanya uap air atau udara yang lembab, yang kedua karena adanya uap garam atau asam di udara, yang ketiga karena permukaan logam yang tidak rata, yang keempat karena singgungan dengan logam yang lain. Yang ketiga, karena pembusukan. Pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme. Contohnya yaitu pada apel yang membusuk. Apel berubah menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Oleh karena sifat apel setelah membusuk berbeda dengan apel sebelum membusuk. Yang keempat, karena peragian. Proses peragian merupakan proses di mana zat asal yang mengandung karbohidrat atau protein dengan bantuan mikroorganisme, ragi atau bakteri akan berubah menjadi zat-zat yang lain. Contohnya yaitu kedelai diubah menjadi kecap. Yang kelima, karena perusakan atau pelapukan. Proses perusakan atau pelapukan yaitu kerusakan yang terjadi karena aktivitas mikroba, enzim, atau reaksi kimia. Contohnya yaitu pelapukan pada kayu. Yang keenam, karena proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuh-tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan gas oksigen. Yang ketujuh, karena proses pencernaan makanan. Pada proses pencernaan makanan, nasi yang mengandung karbohidrat dalam tubuh kita dengan bantuan enzim diubah menjadi glukosa. Yang ke-8, karena proses pernapasan. Proses pernapasan terjadi di mana glukosa dari hasil pencernaan dalam tubuh akan dibakar dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kembali kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.